Chevrolet Spin LTZ tahun 2013, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Joko dari Tangerang. Yang kemarin saya dapatkan unitnya dari Tangerang juga. Jika Anda berminat untuk beli mobil jenis seperti ini atau mau pesan di kami, silakan simak video ini sampai habis. Saya akan jelaskan detail spesifikasinya dan saya juga akan jelaskan harganya. Jadi Anda dapat referensi. Oke, mari kita akan mulai reviewnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari desain depan dan kondisinya. Untuk headlamp bagian kanan ini kristal multi reflektor utuh, kondisinya tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya bagus. Fog lamp bagian kanan ini utuh, grillnya, chrome-nya masih bagus. Bumper depan ini overall tidak ada pecah parah, hanya ada baret-baret wajar saja seperti ini. Dan untuk fog lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah, serta headlamp bagian kiri utuh. Dan untuk kap mesin ini juga sudah pernah dicat ulang. Ini ketebalannya saya akan ukur dengan alat coating thickness 181 mikron. Jadi pernah dicat ulang satu kali. Untuk Eropa ketebalannya di 110 mikron, beda dengan Jepang. Jepang itu di bawah 100 mikron. Chevrolet Spin tipe LTZ varian bensin tahun 2013 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder, tenaganya 109 horsepower, torsinya 142 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan. Mobil ini transmisi otomatis, konvensional 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya dalam kota review test rata-rata 13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mobil ini mesinnya sehat sekali. Mesinnya juga kering sekali. Ini dari cover valve kering, gearbox atas kering. Dan untuk bawahnya dia ada covernya, jadi kita perlu shoot bagian cover ini dari lubang ini. Ini kering sekali, jadi aman. Mobil ini tidak ada rembes sama sekali. Mobil ini menggunakan aki merek Amaron 65 ampere 12 volt, masih bagus. Ini hasil tester kesehatan akinya. Baterai tes menggunakan aki kering. CCA nya besar karena ampernya juga besar. Flash white good, masih bagus sekali untuk aki mobil ini. Dan untuk minyak remnya menggunakan dot 4. Kita akan cek. Nah, ini di 0,1%, hampir di 1,0%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi, jadi jelas minyak remnya masih layak sekali dipakai. Dan untuk bagian depan ini sealernya utuh. Ini kap mesin utuh, cat dalamnya juga masih utuh, masih ori. Dan ini apronnya, titik-titik pabrikannya masih ori. Jadi jelas bagian depannya mobil ini tidak ada indikasi bekas tabrakan. Untuk velg masih ori 15 inci dengan profil ban 205 65R15. Kemudian pembuatan bannya di 2018. Dan ini ketebalan bannya
di 6,87 mm. Masih layak dipakai untuk ban depan kanan ini, serta linear fender bagian kanan ini utuh. Spakbor depan kanan sama pernah dicat ulang dan pengecatan ulangnya bagus. Mikasen utuh. Dan untuk spion kanan ini sama pernah dicat ulang, kondisinya bagus. Dan untuk pilar-pilar ini catnya ori. Ini 98 mikron, serta cat bagian atap ini juga sama, ori 98 mikron. Dan kondisinya tidak ada bule. Masih bagus untuk cat bagian atap ini. Kemudian untuk ban belakang bagian kanan, pembuatannya di 2021 dan ketebalannya di 7,47 mm. Masih layak sekali dipakai untuk ban belakang kanan ini. Untuk bodi bagian samping kanan, beberapa ada yang ori ke atas dan beberapa ke bawah ada yang pernah dicat ulang. Ketebalannya masih wajar, tidak ada repair. Kondisinya juga tidak ada pecah parah. Dan untuk pilar-pilar ini, pilar A utuh, ini las titik pabrikannya. Dan untuk bagian silar pintu sama utuh, tidak ada repair. Jadi untuk bagian samping kanan ini meskipun beberapa ada pernah dicat ulang, untuk ketebalannya masih di bawah 200 mikron. Dan untuk silar pintu serta pilar A, pilar B, pilar C, pilar D semuanya utuh, tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Dan untuk bagian belakang ini, stop lamp bagian kanan kondisinya utuh, tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini masih ori catnya, emblem komplit. Di atas ini ada rear wiper, rear defogger, dan ada high mount stop lamp. Stop lamp bagian kiri, di sini ada retak. Ini juga sudah saya sampaikan kepada pemesan. Ini di repair bisa. Jika mau diganti mahal, harganya 700.000, ada yang 1,5 juta. Dan jika mau di repair bisa. Ini dipotong kemudian dibuatkan mika baru. Bekasnya memang ada, tetapi tidak masuk air. Untuk repair itu 200.000. Mending di repair. Kalau diganti mahal. Tetapi ini bagaimana pemesan, jika dana ada diganti tidak masalah. Untuk bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Ada sensor mundur 2 titik. Bumper belakang ini overall tidak ada pecah parah. Untuk bagasi hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini bagasi belakangnya. Dan di sini ada plat nomor terbarunya. Jadi pernah ganti plat, sudah 2027, tinggal pasang saja. Yang sekarang ini platnya plat lama. Dan untuk ban serep ada di bawah sini. Kita harus rebahkan dulu joknya seperti ini. Ini ban serepnya belum pernah turun, masih 90%. Dan di sini juga tidak ada korosi, tinggal nyalon saja agar tambah bersih. Dan untuk selar bagasi belakang sudah pasti utuh karena catnya masih ori. Dan untuk rear cross membernya ini utuh, tidak ada repair. Jadi jelas untuk bagian belakang ini tidak ada indikasi bekas tabrakan karena bagasinya catnya ori, rear cross membernya utuh, dan sealer bagasinya juga utuh. Dan ini untuk bagian ban belakang kiri. Pembuatannya di 2021, ketebalannya sama rata dengan bagian kanan. Dan untuk bodi samping kiri ini beberapa sama pernah dicat ulang, beberapa ada yang ori. Dan sebenarnya mobil ini tidak ada side body moldingnya, ini hanya tambahan. Bagian kanan masih bagus, bagian depan kiri masih bagus, dan bagian ini mau lepas. Ini tadinya di lakban seperti ini. Sebenarnya jika mau dirapikan lagi, ini ditambahkan lagi dengan plastik bisa, kemudian ininya tinggal dibersihkan saja. Ini bisa nanti dipoles silang atau mau dilepas semuanya side body moldingnya bisa. Ini tergantung pemesan. Jika mau diperbaiki ini
misalnya side body moldingnya biarkan saja bisa. Jadi ini bagaimana pemesan. Untuk bodi ini bagian kiri ini baret-baret halus ada, yang seperti ini tidak bisa dipoles. Beberapa ada memang yang tidak bisa dipoles. Di bagian ini juga sama ada. Dan untuk spakbor depan kiri ini mikasen juga utuh. Dan untuk ban depan bagian kiri, pembuatannya di 2018 sama rata dengan bagian kanan ketebalannya. Dan untuk linear fender bagian kiri ini utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini beberapa ada yang pernah dicat ulang dan beberapa ada yang masih ori. Kemudian yang pernah dicat ulang ketebalannya masih wajar, masih di bawah 200 mikron. Pernah dicat ulang karena lecet saja, itu wajar. Dan untuk kondisi saat ini hanya ada baret-baret di beberapa saja yang tidak bisa dipoles, di bumper depan bagian kiri, di spion, kemudian di bumper belakang juga ada beberapa. Saya hitung ada 3 titik. Jika mau diperbaiki 1.500.000 beres, yang tidak bisa dipoles dicat ulang serta sekalian merapihkan side body molding bagian belakang kiri karena tidak rapih mau lepas. Ini bagaimana pemesan jika mau side body moldingnya dilepas kemudian dibersihkan bisa, itu hanya dilem saja. Tetapi mau diperbaiki juga yang bagian depan kiri bisa dirapikan. Untuk mobil ini juga aman, tidak ada indikasi bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Dan untuk nyalon baiknya iya, karena beberapa pemolesannya ada yang kurang rapi, masih ngebayang, ada yang kusam. Untuk SUV atau MPV, pemolesan eksterior, kemudian ruang mesin, interior dibersihkan itu masuknya di salon 700.000. Jadi ini bagaimana pemesan. Untuk kunci dapat 2, masih ori, terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Dan ini untuk door trim bagian driver, detailnya sangat bersih sekali, utuh, tidak ada yang cacat, fabriknya masih ori. Kemudian door handle chrome. Di sini ada tombol electric mirror, nanti saya akan coba. Power window 4 pintu, ada window lock, di bawah sini ada speaker, cup holder, dan door pocket. Power window bagian driver ini aktif, power window bagian depan kiri aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang ini sama aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk electric mirror bagian kanan ini aktif, electric mirror bagian kiri sama aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian untuk door trim bagian depan kiri, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini juga sama, tidak ada yang cacat. Dan untuk joknya aslinya fabric seperti ini. Untuk penumpang depan kondisinya bagus, tidak ada yang cacat. Dan untuk bagian driver sama, tidak ada yang cacat, semuanya masih utuh. Untuk trim bagian belakang kanan kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Door handle sama chrome, di bawah sini ada speaker, cup holder, dan door pocket. Dan untuk trim bagian kiri belakang sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon tengah ini juga sama, kondisinya tidak ada yang cacat. Untuk Chevrolet Spin LTZ ada AC belakang. Sampai ke belakang sini ada ventilasinya dapat masing-masing. Dan untuk joknya bagian baris kedua ini juga sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk akses ke belakang dia ada 2 step seperti ini. Dan ini untuk trim bagian baris ketiga, kondisinya sama, tidak ada yang cacat. Kemudian plafon bagian baris ketiga ini juga sama, bersih sekali, tidak ada yang cacat. Jok baris ketiga sama, fabric, dan kondisinya tidak ada yang cacat. Ada akomodasi di samping kanan dan kiri, cup holder, dan tempat penyimpanan. Untuk seat belt dia sampai ke belakang, dapat 3 titik. Hand grip sampai ke belakang sini model fix. Dan untuk headrest dapat 6 totalnya, adjustable.
Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan ini hasil diagnosanya. Ini sudah kita kontak on dan OBD2 sudah terkoneksi. Auto scan sedang berlangsung, indikator terkoneksi ke unit mobil di sini sudah terdeteksi. Kita tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Engine bagus, transmisi bagus, semuanya pas. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Mobil ini juga aman, tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi yang di bawah jok tidak ada karat. Besi yang di dalam dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Kilometernya ini 121.000. Dan ini untuk kondisi setirnya kulit jeruk, kenceng, fisiknya tidak ada yang cacat, sangat utuh sekali. Dan untuk pedal-pedal ini juga tidak ada yang habis. Jadi yang sudah pernah saya jelaskan untuk kilometer 150.000 itu masih bagus fisiknya, kecuali diputar-putar kilometernya 200.000 atau 250.000. Yang pasti setirnya juga sudah pada kendor, sudah pada habis, pedal juga sudah pada habis. Dan mobil ini catatan penggantian oli berikutnya, ini catatannya. Jadi ownernya tidak tahu kalau kilometernya di 121.000. Jadi posisinya kemarin klasternya itu di trip, bukan di odo, di 75.000 tripnya. Jadi di sininya ditulis 78.000 dan oli mesinnya memang baru diganti bulan 5 2022. Jadi nanti di kilometer 124.000 ganti oli berikutnya untuk oli mesin. Dan untuk oli transmisi otomatis juga sudah saya cek masih bagus. Tetapi karena tidak ada rekornya jadi baiknya memang diganti. Untuk penggantian oli transmisi matic itu 500.000. Dan jika mau di 5.000 ke depan tidak masalah karena saya cek dengan alat masih bagus. Kemudian untuk indikatornya ini tidak ada yang dimatikan. Semuanya masih hidup. ABS, kemudian cek engine, airbag. Saya akan startup. Bagus, ketika mesin hidup indikator semuanya mati, ABS, airbag, cek engine, itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya pas semua, tidak ada fault. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Dan untuk power steering ini enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, wiper depan ini aktif, airnya juga masih hidup. Dan untuk interiornya mobil ini utuh sekali, dashboard ini juga utuh, tidak ada yang cacat. Kisi-kisi juga semuanya masih bagus. Kisi bagian tengah ini juga sama, semuanya masih fungsi, masih bagus. Dan kisi bagian kanan ini juga sama, kondisinya masih bagus. Dan untuk high unit masih bawaannya terintegrasi dan masih aktif, hanya dia displaynya sudah seperti ini. Ini juga sudah saya sampaikan kepada pemesan. Untuk high unitnya masih aktif, masih berfungsi dengan baik. Sudah ada aux untuk inputnya dan ini power door locknya posisinya di sini masih aktif. Tombol lampu hazard ini untuk AC belakang. Pengaturan AC sudah lengkap. Di sini untuk suhu, ini untuk on off AC-nya di tengahnya. Speed fan, rear defogger jika kita tekan. Ini open close air. Dan ini tempat penyimpanan. Kemudian ini tuas transmisi matic-nya, gear AT konvensional 5 speed. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Ini untuk head unit di atas, inputnya sudah ada USB dan aux. Soket lighter, tempat penyimpanan, ada 2 buah cup holder, di belakang juga bisa dijadikan cup holder. Dan ini part brake dia mechanical, ada ujung chrome-nya. Untuk seat belt dia pengaturannya fix, hand grip di sini fungsinya masih bagus semua. Sun visor bagian penumpang depan ini ada vanity mirror dan ada card holder.
Lampu baca masih aktif, spion tengah dia sudah dynex, sun visor bagian driver ini tidak ada vanity mirror, hanya ada card holder dan keadaannya masih bagus sekali. Mobil ini plafonnya sangat bersih sekali dan untuk AC-nya juga dingin. Ini saya akan tes dengan alat termometer. Ini ya suhunya di 32,3 derajat Celcius, kecepatannya 0,0. Ini belum saya pasang. Dan saya akan tempelkan di sini. Ini kecepatan 1 di 3,6. Suhunya pelan-pelan dia turun. Saya akan naikkan di kecepatan 2. Kecepatan 2 di 4,5, kecepatannya bagus sekali. Jadi tidak perlu ganti filter AC, embusannya masih bagus. Dan suhunya sudah dapat di 23,5 derajat Celcius. Ini termasuknya sudah dingin. Kaca juga tidak ada yang saya tutup. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 22,3 derajat Celcius. Ini juga bisa dapat di 19 jika kita tunggu. Oke, kita tunggu karena mobil ini memang rata-rata rewelnya di kompresor AC katanya, tetapi saya belum pernah dapat yang AC-nya rusak untuk jenis LTZ Chevrolet ini. Oke, sudah dapat di 19,8 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya bagian depan dingin sekali. Kita akan cek AC belakangnya. Dan untuk AC belakang ini juga bagus kecepatannya. Suhunya di 24,9 derajat Celcius. Jadi AC belakang ini juga dingin. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Joko dari Tangerang. Selain yang saya jelaskan tadi, untuk kaki-kaki mobil ini ada perbaikan. Ketika kita putar ada suara, dan ini sudah saya cek dari CV joinnya, as roda luar. Jadi sudah saya sampaikan juga kepada pemesan, untuk perbaikan kaki-kaki itu saya pahitkan di 1.500.000. Yang lainnya mobil ini masih layak sekali dibeli, masih di batas wajar untuk PR-nya. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini atau mau beli juga sendiri unit seperti ini, untuk update saat ini Chevrolet Spin LTZ varian bensin tahun 2013-2014 harganya di 100 juta sampai 105 juta. Dana tersebut sudah ada spare untuk perbaikan. Kemudian sudah berikut dengan jasa saya. Jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah, perbaikannya tidak banyak, dananya akan ada sisa dan saya akan kembalikan. 1 tahun yang lalu mobil jenis ini pernah saya review, harganya masih 85 juta all in. Kemudian 7 bulan yang lalu terakhir saya review mobil jenis seperti ini, harganya masih total di 95 juta. Dan saat ini sudah tidak dapat lagi karena harga mobil bekas semakin tinggi. Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi kedua tersebut yang saya sampaikan, OLX atau Marketplace Facebook. Kemudian saya tidak all in, sudah saya sampaikan, ada perhitungannya semuanya. Anda juga bisa mencari unit sendiri, target pemesan yang menentukan itu bisa. Jadi tugas saya inspeksi ke lokasi, jika unitnya bagus saya bayar, saya bawa pulang. Jadi prosesnya seperti itu. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga di Instagram. Anda di Instagram bisa tanya-tanya, misalnya Anda pengen mobil apa, nanti siapkan dana berapa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa langsung dilihat, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya, Anda bisa ping saya, nanti saya akan balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di saya 1 bulan buka 2 kali pemesanan untuk 10 orang pemesan. Jadi prosesnya
Anda WhatsApp saya dulu, jelaskan mobil apa yang dipesan, kemudian nanti kita akan jelaskan harganya dan saya akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang saya sampaikan dan sudah setuju dengan prosedurnya, silakan Anda pesan slot karena mohon maaf tidak bisa langsung masuk. Jadi prosesnya di hari saya buka pesanan, saya akan pilih berdasarkan tanggal antri. Jika memang hari ini Anda pesan slot, seminggu kemudian saya buka pesanan. Jika di belakang Anda belum ada 10 orang, Anda bisa masuk di hari pesanan tersebut. Kemudian mohon maaf yang belum saya balas WhatsApp-nya karena di setiap saya mau buka pesanan saja, baru kita akan balas satu persatu WhatsApp-nya. Jadi jika Anda mau pesan mobil di kami, silakan sabar, silakan ditunggu. Pasti semuanya akan kita balas dan pasti semuanya bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.